Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas babak satu pertandingan Manchester United versus Aston Villa. Tandingnya di Old Trafford, ini home ya. Berarti eh, ini tuh pertandingan antara peringkat 3 dan peringkat 4. MU di peringkat 3 dan Aston Villa di peringkat 4. Jadi dua-dua tim ini berusaha mempertahankan zona Liga Champions. Karena udah pasti kan nomor 1 dan 2 itu milik Arsenal dan Man City. Nah ini tinggal nomor 3, 4, 5 lah kasarnya. Nomor 3, 4, 5 ini Chelsea udah tanding duluan tapi kalah kan. Udah berarti Chelsea udah kalah, poinnya 48. Nah sedangkan Liverpool belum tanding. Kalau Aston Villa MU lagi ya menunggu pertandingan selesai. Gak tahu nih apakah akan menang di sisi MU atau Aston Villa atau seri. Kalau seri misalnya mereka berbagi poin, kan ini poinnya sama 51 kan si Aston Villa sama MU tuh. Berarti kan 52-52. Bisa jadi Liverpool yang ikut perebutan zona Liga Champions. Sekarang Liverpool sekarang di posisi 6 dengan poin 48 sama dengan Chelsea. Tapi Liverpool belum tanding, sedangkan Chelsea udah kalah. Nah, saya kan pendukung Manchester United. Jadi saya berharap Manchester United yang menang. Tapi di pertandingan kali ini praktis pertandingan mungkin ke-8 atau ke-9 di bawah kepelatihan Michael Carrick. Belum ada perkembangan yang berarti sih guys, selain perubahan formasi. Yes, dari zaman Amorim 3-4-3 ke 4-3-3. Memang MU bermain sesuai proporsi mereka, sesuai kapasitas para pemain. Tapi kalau kalau dibilang Michael Carrick itu memberi nilai tambah, enggak sih guys. Karena Michael Carrick hanya seperti mengembalikan atau mereset MU kepada level yang seharusnya. Udah gitu aja gitu guys. Jadi kalau saya rasa ya untuk saat ini Michael Carrick memang sebaiknya interim saja, tidak layak dipermanenkan. Kalau dipermanenkan ini seperti oleh jilid 2 gitu, oleh Gunnar Solskjaer jilid 2. Soalnya ini udah mulai kelihatan ala-ala oleh gitu guys. Gemilang, selalu menang di pertandingan-pertandingan awal, lalu akhir-akhirnya ya gitu, angin-anginan atau tergantung kepada beberapa momen atau penalti, atau seperti yang kemarin-kemarin ada kartu merah dari tim lawan, jadi 10-11. Oke, sekarang kita review pertandingannya ya. Man United versus Aston Villa. Kalau dari segi penguasaan bola 54-46, 54 MU, Aston Villa 46. Tapi jujur secara permainan Aston Villa ini lebih rapih, lebih solid struktur permainannya. Dari belakang Aston Villa terus berusaha ke tengah, berusaha ke depan, itu jauh lebih rapi dibanding Manchester United. Beberapa momen Aston Villa juga ada momen, tapi ya pemain-pemainnya guys kayak kurang atraktif gitu. Dia kurang menggigit, kurang kurang menusuk gitu. Tidak ada pemain seperti Cunha, Mbeumo atau si Bruno atau Ahmad gitu kan, yang bisa rebut bola cepat, eksekusi cepat, bisa passing cepat, bisa crossing cepat, bisa shooting cepat. Nah pemain-pemain lini depannya si Aston Villa ini kadang agak lambat, kayak kaptennya McGinn, Buendia, Oli Watkins. Tapi jujur mereka secara permainan build up itu lebih baik dan lebih rapi dibanding para pemain Manchester United. Dan MU beberapa momen itu ya, si Diego Dalot udah ada satu momen umpan crossing ala Odegaard gitu loh, dari tengah ke depan crossing, cari posisi Dalot yang kosong. Dalot udah terima bola, syutingnya ke langit guys, astagfirullahaladzim, syuting ke langit. Ini jarak nih, ini Diego Dalot mungkin jarak ke si Emi Martinez kipernya itu udah kosong ya, kurang dari 2 meter. Syutingnya ke langit pojok kiri atas, astagfirullah. Aduh,
Ini sorry ya guys, Dalot ini yes dia tuh seperti NPC gitu loh kalau di PS. Jadi kalau crossing ya gitu-gitu aja. Kalau gagal, kalau tidak menghasilkan output, diulangi lagi, gitu lagi ini si Dalot. Dan ketika build up dia sering ke depan, nggak tahu apakah taktikal gitu ya. Dalot ini sering sekali maju sangat depan gitu loh. Jadi kayak wingback ala Amorim, jadi lebih ke depan banget. Jadi si tengahnya sulit untuk mencari dia gitu. Ketika fase build up, memang ketika menyerang dia selalu hadir. Nah, ini coba kita lihat ya pemain line up-nya. MU seperti biasa. Lamens, Lenioro, Maguire di belakang, Dalot Luxau, pivotnya Casemiro Kobe, terus ada Ahmad Bruno Cunha, AMF-nya si Bruno, terus strikernya MP Umo. Kalau di sisi Aston Villa juga sama, dia memainkan 4-2-3-1. Kipernya bagus banget nih, Emi Martinez, dia menyelamatkan banyak save. Terus backnya Tyrone Mings sama Konsa ini solid. Lucas Digne sama El Bogarde dia juga bagus. Amado Onana, Ross Barkley ya, ini bagus, ini tengahnya menguasai permainan. Terus depannya itu ada Emi Buendia, terus John McGinn, terus si posisi IMF-nya itu kan kalau di kita di sisi Bruno, ini di sisi Morgan Rogers, dia juga bagus ya. Dan strikernya Oli Watkins, ya andalan mereka gitu kan, Oli Watkins. Kalau di sisi subsnya Aston Villa juga cukup ini ya cukup punya kedalaman skuad. Ada Lindelof, Elliot yang belum main, Pau Torres, Andres Garcia, Abraham. Mungkin coba kasih kesempatan ya kayak si Tammy Abraham, Douglas Luiz masukin, Leon Bailey untuk nambah daya gedor dari Aston Villa. Soalnya secara build up, serangan, sistem permainan ini Unai Emery ketika mengelola Aston Villa ini jauh lebih rapi sih dibanding MU. Ya secara durasi juga Unai Emery udah mungkin lebih lama kan berada di kursi kepelatihan Aston Villa. Sedangkan Michael Carrick ya baru-baru ini gitu kan, setelah Amorim dipecat terus diganti Fletcher, berapa pertandingan, 2 kalau nggak salah, terus dilanjutin sama Michael Carrick sampai akhir musim. Nah kalau MU ya subsnya masih nyimpen gitu ya, ada Mazraoui, Mason Mount, Zirkzee, Malaysia, Ugarte, Heaven, Sesko. Tapi saya rasa mungkin ya seperti yang dulu gitu ya. Nanti Sesko masuk jadi super sub, nanti Aiden Heaven masuk mungkin ngeganti Sioro atau Maguire gitu sih guys, atau Zirkzee juga bisa gitu ya. Praktis kalau yang di sub mungkin yang bakal kepake ya Mason Mount, Zirkzee, Heaven, Sesko gitu ya. Ya sisanya jarang kepake gitu ya, apalagi si Malaysia. Aduh si Malaysia ini. Nah ini kalau secara statistik yes, nyaris MU itu unggul dari segala sisi gitu ya. Dari shot on target, dari penguasaan bola, dari passing, dari hampir di semuanya, dari tendangan sudut, corner kicks juga punya 4 kesempatan. Tapi ya lagi gitu ya. Saya kira kita sudah berkali-kali mendengar sebaiknya MU sudah harus punya pelatih khusus corner kick dan pelatih khusus free kick. Supaya supaya mengikuti jejak langkah Arsenal gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, pragmatis, yang penting jadi gol. Jadi setiap ada corner kick bisa menambah probabilitas terciptanya gol gitu ya. Karena kalau sekarang ya selalu crossing dari si Bruno kan tidak selalu berhasil. Bruno juga manusia. Bruno ini bukan Beckham, Bruno bukan Messi gitu ya. Dia kan pemain bagus tapi ya bukan Messi gitu guys yang bisa menggendong tim setiap pertandingan. Nah kalau dari segi permainan tadi ya nggak ada yang gimana banget gitu ya. Memang pertandingan normalnya seperti ini, membosankan. Paling ada beberapa momen ada corner kicks,
Bruno kasih, jadi nggak langsung di crossing ke tengah tapi di passing terus berusaha kayak remake yang golnya si Mbeumo dari corner kick, passing Bruno Mbeumo shooting gitu pakai kaki kiri. Nah tadi coba di remake ternyata Brian Mbeumo tendangannya ke pojok kiri, ke langit, pokoknya ke langit yang jauh pokoknya pojok kiri atas gitu ya. Ama Diallo juga sama, apa ya, dia memang kalau dari segi menusuk, rebut bola dan apa-apa, etos kerja, speed, ini pemain bagus tapi jujur passingnya kadang kurang. Tidak seperti Yamal gitu ya. Ya Yamal memang berada di level yang berbeda gitu ya. Tapi jujur antara pemain tuh ya kan kita yang paling gampang apa? Passing daripada dribbling, lebih baik passing karena bola itu lebih cepat mengalir daripada kecepatan dari seorang manusia. Nah, si Amad Diallo ini kan banyaknya kita lihat apa momen-momen dia yang mengesankan itu lari, pakai speed, dribbling, nanti shooting, kadang gol, kadang enggak. Tapi jujur aja Amad Diallo mungkin perlu perbaikan passing karena dia mungkin ada 3 kali passingnya maksa gitu ya. Tapi ya memang dari segi pemain MU juga kawan-kawannya jaraknya pada jauh-jauh jadi dia susah. Nah kalau di lini tengah kan MU itu diisi Casemiro sama Kobe. Yang selalu hadir itu Kobe. Dia hadir ketika di belakang bertahan dan hadir ketika di depan menyerang. Kalau Casemiro nih di belakang nggak ada, di depan nggak ada, dia nggak hadir di mana-mana. Memang beberapa kadang dia nyempil di depan gitu. Tapi ya gitu. Casemiro ini ya bukan Casemiro yang di Madrid yang kita kenal gitu ya, yang gerasak bukan gerasak gerusuk ya, yang mencoba agak main kotor lah. Soalnya kan ada Modric Kroos yang berusaha membagi bola, sedangkan si Casemiro kan tugasnya bukan defensive midfield ala Busquets yang membagi bola, Fabian Ruiz yang membagi bola, atau Rodrigo yang otak serangan ini ada di dia gitu. Tapi kalau si Casemiro ini ya kayak defensive midfield yang old lah, yang kalau di depan mulu, kalau di belakang mulu gitu ya. Ya gitu guys. Kan dulu juga di Madrid dia lebih banyak bertahan gitu ya, karena yang bagian AMF-nya itu kan ada Modric dan Kroos. Makanya dia ya cukup bersinar karena seimbang. Nah, sedangkan kalau di sini tuh ya praktis MU ini lini tengahnya mengandalkan Kobbie Mainoo sih guys. Ya kasihan juga dia, beban terlalu berat gitu ya. Yang jelas sih kalau di depan ini hampir semua sih MU juga bermain nggak jelek tapi nggak bagus juga, ya biasa aja gitu ya, so-so aja, biasa aja. Dengan kemampuan mereka sebenarnya bisa di atas ini yang mereka tampilkan. Ya kalau saya lihat tadi di babak 1 Bruno sih yang paling kelihatan karena memang hampir selalu si Bruno ini penting ya kehadirannya, bisa lewat passing, lewat crossing, dan memang terbukti gitu ya. Kalau Mbeumo Cunha ini juga pemain yang berusaha bekerja keras, mencari bola, mencari ruang, berusahalah untuk tim gitu. Kalau saya lihat sih ya mungkin di babak 1 yang bad performance-nya itu dari sisi kanan semua sih guys. Dalot, Casemiro, sama Diallo. 3 ini ada di sisi kanan semua, dan ya pada pertandingan kali ini sorry to say mereka bad performance. Nah kalau dari Aston Villa ini hampir semuanya bermain stabil sih guys. Kayak John McGinn, kaptennya, Buendia, Rodgers, Oli Watkins. Nah ada satu momen si Watkins, dia udah ada nih truk pass, umpan terobosan, udah lolos dari kawalan back MU. Bukannya langsung shooting, malah dikontrol. Jadi back MU-nya keburu menghalau, ngeblok lagi. Gak jadi deh. Mungkin kalau strikernya ala kayak siapa ya, Tammy Abraham, ya langsung shoot gol gitu loh. Yang jelas sih kalau dari permainan lebih bagus dan lebih rapi Aston Villa. Lini tengah juga sangat dikuasai Aston Villa. Pertahanan juga lebih rapi Aston Villa. Tapi coba kita lihat apakah MU bisa membuat lagi kemenangan
Entah itu lewat gol apa atau penalti atau apa, yang penting menang. Karena apa? Kalau menang 3 poin. Kalau 3 poin MU peringkat 3 dan Aston Villa peringkat 4 yang menjaga asa di zona Liga Champions. Oke, sementara gitu dulu. Ini half time. Nanti saya update lagi pertandingan Manchester United versus Aston Villa di babak kedua. Thank you.